ke Kang Topan, di mana beliau adalah Ketua Porang Kabupaten Ciamis. Sekarang kita berangkat ke Ciamis. Sampai ke Bendungan Leuwi Keris. Pokoknya menileles rekan jauh tempatnya. Jalannya mundun nanjak Kang Topan, di tempatnya jauh-jauh. Nih Kang Topan, ya Porang Galuh Ciamis sehat? Alhamdulillah. Sehat Kang. Alhamdulillah. Selamat datang di wilayah Desa Hanaperang di kawasan agrowisata Leuwi Keris. Tepatnya ini di dekat sekali dengan bendungan mega proyek Bendungan Leuwi Keris. Ini alhamdulillah di sini kita ada saung-saung tempat-tempat untuk beristirahat. Silakan Pak. Mari. Paling itu 12 hektar, cukup lah. Bisa diolah tumpang sari kan, porang mah. Pohon. Ke depan itu diharapkan Porang Galuh lah, Porang Ciamis itu ya bisa unggul di Jawa Barat. Memang amin ya Allah. Di Ciamis. Saya kemarin di Subang ya. Cerita teman-teman Porang di Subang juga sama sebetulnya. Ketika bicara Porang itu dianggapnya semua ini cocokan orai gitu. Nah, ini yang menjadi menarik gitu. Kalau misalkan ini doktrinnya lah, taruh katakan bahwa itu Porang itu jadi cocokan orai, berarti dari Jawa sampai ke Jawa Barat juga cocokan orai. Enggak, kan? itu sama. Nah begitu, ini kan jadi menarik gitu. Cocokan orai, menarik, jadi, luar biasa gitu. Jadi asa kasalamatkeun meureun ya ge orang Indonesia teh. Nanti ku disebut cocokan orai, maka dicanakan ke Jepang. Puguhnya nilai ekonomisnya memang luar biasa ya kan. Sekarang akan berbincang-bincang dengan sesepuh yang ada di daerah Hanaperang. Kita akan mengkuak dari mana sih porang liar berada di sisi Citanduy yang berada bertepatan dengan Leuwi Keris. Kita berbincang-bincang sesepuh di sini. Nah, jadi ini mereka bisa dilihat ini posisi tanaman porang di sini bisa dilihat tempat porang liar di Kabupaten Ciamis itu. Nah, tepatnya di sini di Hanaperang. Alhamdulillah sekarang kita telah bertemu dengan sesepuh-sesepuh yang ada di Hanaperang. Kita sudah sampai ke ini katanya buat agrowisata di Leuwi Keris, Bendungan Leuwi Keris. Nah, ini ada Kang Ustadz Hasbi, ini pimpinan pesantren di mana Kang? Miftahus Salam. Miftahus Salam. Ini sama Kang Anwar. Kang Anwar. Nah, Kang,
Kang Ustadz, kan ini menurut cerita, kenapa tim Haji Makis ini, karena ada informasi dari Kang Topan, di mana beliau adalah ketua dari Porang Galuh di Kabupaten Ciamis. Jadi kita mau menanyakan tentang, katanya di sini itu ada tumbuhan porang pertama di Kabupaten Ciamis itu di Hanaperang di sini, di sisi Citando ini. Jadi menurut Kang Hasbi itu porang itu apakah memang dulunya porang? Di sini namanya apa-apa? Saya mau minta penjelasan Kang share untuk ke rekan-rekan di Kabupaten Ciamis umumnya Indonesia. Karena ilmu yang bermanfaat itu adalah ilmu yang disalurkan. Ya, betul. Jadi gimana Kang? Untuk istilah sekarang porang, sebetulnya untuk masyarakat pedesaan menyebut istilah porang itu agak sedikit asing. Karena ada yang tanamannya sama, tapi namanya berbeda. Seperti di sini, itu di wilayah Hanaperang dan sekitarnya, itu namanya kan dulu iles. Ternyata tapi kan iles itu yang kuning, yang putih. Yang putih itu kadang-kadang disebutnya iles bodas disebutkan oleh orang-orang. Jadi ada iles bodas, jeung iles koneng ya Kang Ustad. Itu semuanya kan nggak bisa dimakan. Pada masa dulu itu, yang hanya itu disuruh untuk mengumpulkan aja, kata Pun Uwa itu. Jadi dulu pada masa penjajahan Jepang, anak-anak pada masa itu, orang-orang dewasa disuruh mengumpulkan umbi-umbi dari porang itu. Tidak dijelaskan, tidak diberitahu untuk apa sebetulnya porang pada masa itu. Fungsinya itu untuk apa ya? Cuma untuk masyarakat sekitar, yang sekarang disebut porang, dulu itu adalah iles kuning itu baik sekali untuk makanan ikan gurame. Bagus sekali itu. Sehingga di pesisir-pesisir ataupun di sekitar kolam-kolam itu banyak sekali tanaman-tanaman yang disebut sekarang porang. Jadi dipakai untuk makanan ikan gurame ya? Ikan gurame. Sebelum tahu pada akhirnya bahwa umbinya itu harganya itu memang sangat luar biasa ya Kang Ustad? Untuk masalah umbinya harganya luar biasa kan sekarang itu umbinya. Kalau dulu belum sampai ke sana, hanya mengumpulkan saja dulu pada masa orang-orang tua juga. Pun Uwa dulu sama. Pun Uwanya belum bisa ikut ya? Iya, sekarang kebetulan sakit, dia langsung pernah ikut dan pernah mengumpulkan porang itu atau ilus yang kuning itu pada masa itu, pada masa penjajahan Belanda. Sekarang kebetulan hampir 90 tahun usianya. Dia mengalami masa penjajahan Belanda, masa penjajahan Jepang, sehingga tahu betul apa yang disebut sekarang porang. Ternyata itu adalah ilus yang dimaksud ilus kuning. Sehingga kalau sekarang menyebutnya ilus, versi dari dunia maya sekarang kan berbeda dengan ilus istilah orang Sunda. Kalau orang Sunda istilah ilus yang kuning itu ya porang. Sebetulnya penamaan saja yang berbeda. Seperti orang bilang cau, orang Sunda bilang cau, kemudian orang Sunda bilang pisang. Kalau menyebutkan cau orang Sunda pasti yang belum digoreng. Kalau menyebutkan pisang pasti yang sudah digoreng. Walaupun kalau di Jawa itu gedang cau ya. Jadi gedang. Hanya istilah saja yang berbeda. Yang kita fokuskan adalah porang itu yang umbinya berwarna kuning, kemudian pangkal ke daunnya itu ada 3 cabang, itu aja porang. Orang kota itu porang, kalau kita iles kuning, iles putih, atau napi iles anu betina koneng, iles anu betina bodas, itu sudah rumus kan. Kalau di bawah pohon bambu ada iles yang umbinya putih, pasti bawahnya itu ada yang iles yang umbinya kuning. Jadi itu nggak jauh dari jarak itu. Misalnya dari ini nih, ini ada pohon bambu, ini ada aliran air sedikit, di sininya pasti ada yang seperti iles-iles putih. Kalau dibolang, diambil itu pasti bawahnya putih. Iya. Umbinya Kayak bengkuang gitu ya. ya. Ke sana aja kita lewat 500 meteran ke bawahnya, itu pasti ada yang berwarna kuning. Ilesnya yang kuning itu kalau langsung terjun di lapangan. Jadi kalau di lapangan seperti itu, tidak selamanya di bawah pohon bambu. Untuk porang itu iles yang sekarang iles kuning. Intinya apapun namanya, jangan kita mempermasalahkan masalah nama. Entah itu porang, entah itu iles
kuning. Pokoknya ada tumbuhan yang berbentuknya kayak suweg, yang belang-belang itu apa namanya pohonnya, di atasnya ada buahnya. Itulah apapun namanya. Di tiap daerah pasti beda-beda ya. Iya. Istilah Kawasan. atau penamaannya. Iya, beda-beda. Jadi untuk rekan yang lebih jelasnya kita akan berangkat ke sesepuh di Desa Hanaperang. Mungkin kalau pasnya itu kalau udah usia 90 itu Aki ya. Iya. Sudah. Jadi kita nanti menuju ke Aki Juhana, ke sana ke beliau, di mana beliau yang lebih tahu sejarah porang di Desa Hanaperang, di tepatnya ini di sisi Citanduy, agro untuk wisata Bendungan Leuwi Keris.